Di dalam Al-Quran surah At-Taubah 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Kemudian Allah kecualikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Dan itulah ketetapan dari agama yang lurus, agama Islam. Maka kemudian Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim di 4 bulan yang sangat mulia itu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis ketika memberikan penjelasan At-Taubah 36. Kata Nabi SAW, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram war rajabul mudhar alladhi bainal jumada wa sya'ban. Kata Nabi SAW, 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, yang 3 letaknya berturut-turut dan yang 1 terpisah. Adapun yang berturut-turut, Nabi mengatakan pertama dimulai dari Dzul Qa'dah, setelah itu Dzul Hijjah, setelah itu Muharram. Ini yang berturut-turut. Adapun yang terpisah itulah bulan Rajab, bulan yang sekarang kita berada di tanggal 2. Berarti kalau dikumpulkan empat-empatnya Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Inilah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kita tidak hendak menjelaskan 4 bulan-bulan hurum ini. Kita akan fokus kepada bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bulan Rajab ini adalah bulan hurum yang terpisah. Dan setelah Rajab adalah Sya'ban, dan setelah Sya'ban Ramadan. Artinya dari Rajab ke Ramadan itu hanya dihalangi dengan bulan Sya'ban. Ulama mengatakan bahwa kalau seandainya kita ini punya ladang, maka yang pertama kali sebelum ladang itu ditanam tentu ditandur dulu kan begitu. Cangkuli dulu ladang itu. Kemudian diletakkan bibit. Setelah itu kemudian baru diairi. Baru setelah itu akan tumbuh besar kemudian panen. Artinya ada 3 marhalah di situ. Pembibitan, pengairan, baru kemudian panen. Ulama memberikan istilah seperti ini bagi 3 bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab itu bulan penanaman, Sya'ban itu bulan pengairan, Ramadan itu bulan pemanenan. Begitu kata ulama. Makanya ini disebut Syahrul Ghiras namanya. Bulan kita menanam. Apa yang kita tanam? Amalan-amalan yang kelak kita akan lakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan ini kita terbiasa membaca Al-Quran dan terus meningkatkan membaca Quran sampai di bulan Sya'ban, maka antum akan terbiasa membaca Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak dibiasakan dari sekarang membaca Quran, akan malas membaca Quran di bulan Ramadan. Kalau kita membiasakan di bulan Rajab ini dengan Qiyamul Lail, kemudian terus sampai bulan Sya'ban, maka tidak ada keluhan di bulan Ramadan. Mengatakan, imamnya lama kali, panjang kali, malas. Mendingan di masjid ini pendek, masjid sana kepanjangan. Nggak akan antum ngomong begitu. Karena sudah disiapkan dari bulan Rajab. Begitu juga sedekah. Kalau kita biasa sedekah di bulan Rajab terus sampai di bulan Sya'ban, maka sedekah di bulan Ramadan akan lebih mudah lagi. Maka biasakan ibadah-ibadah yang akan menjadi ibadah vital di bulan Ramadan, lakukan di bulan Rajab. Kira-kira apa ibadah di bulan Ramadan? Salat tarawih, berarti Qiyamul Lail. Baca Quran, berarti mulai baca Quran. Puasa, berarti mulai puasa. Biasakan dari sekarang, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Sehingga ketika kemudian datang bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, ketika masuk Ramadan, tidak kaget lagi kita puasa. Karena sudah terbiasa lapar di bulan Rajab kan. Tapi kalau seandainya di bulan Rajab ini kita tidak mau puasa, Sya'ban juga masuk tak mau puasa, Ramadan tiba-tiba puasa, maka kaget perut antum tuh. Ledak-ledak perut antum. Karena kaget, akhirnya apa? Awal Ramadan menjadi awal paling lemas dalam hidup kita setahun.
tidur aja kerjanya karena tidak ada kebiasaan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Secara hadis memang tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan amalan khusus di bulan Rajab. Artinya di bulan Rajab itu tidak ada amalan khusus. Tidak dengan puasanya, tidak dengan baca Qur'annya, tidak dengan qiyamul lailnya, tidak ada. Semua riwayat tentang amalan-amalan di bulan Rajab itu semua lemah, tidak ada yang sahih. Begitu yang dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Salah satunya Syekh Albani yang melemahkan semua riwayat tentang amalan khusus di bulan Rajab. Tetapi walaupun demikian, karena Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan hurum, 4 bulan yang sangat mulia, berarti kita harus memperbanyak amalan soleh di bulan Rajab ini. Karena ini bulan hurum masalahnya. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan amalan khusus, tapi secara umum kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja yang harus kita lakukan selama di bulan Rajab ini? Bulan Rajab ini banyak namanya. Jadi zaman jahiliyah dulu, bulan Rajab ini macam-macam namanya. Ada yang menamakan Rajab seperti yang kita ma'ruf. Sekarang kan ada Rajab. Kita kenal Rajab gini. Kenapa? Karena Rajab itu maknanya bulan yang diagungkan. Jadi disebut Rajab itu karena yurjab ayyu azam. Bulan itu sangat diagungkan. Ada juga menyebutnya dengan Al-Asam. Asam itu karena di bulan ini tidak ada satupun suara-suara pedang yang saling menghantam. Artinya tidak ada yang perang. Orang jahiliyah kan biasa perang kabilah. Tapi kalau sudah bulan Rajab masuk, tidak ada suara pedang. Artinya berhenti, tidak ada perang. Karena memuliakan bulan Rajab, maka disebut bulan Asam. Disebut juga Al-Asam. Kalau tadi pakai mim Asam, ada juga menyebutnya bulan Al-Asam. Ya, kenapa? Karena keyakinan orang-orang kafir Mekah, kalau datang bulan Rajab itu, mereka meyakini bahwa rahmat dari langit itu turun ke bumi. Ada juga kemudian yang menamai dengan bulan Al-Haram, pakai haram. Ya, alasannya karena dulu ada satu kabilah namanya Mudhar, itu sangat memuliakan bulan bulan Rajab ini. Satu-satunya kabilah Arab di zaman jahiliyah yang masih memuliakan bulan Rajab itu suku Mudhar. Makanya dalam hadis tadi Rasul mengatakan apa? War Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa dibawa Mudhar? Mudhar kan kabilah musyrik. Karena di zaman itu kabilah yang paling memuliakan bulan Rajab adalah kabilah Mudhar. Ya, kalau yang lain terkadang memuliakan, terkadang tidak. Kemudian juga ada juga mereka menamakan sebagai bulan Al-Mu'alla karena mereka menganggap bahwa bulan ini orang-orang jahiliyah adalah bulan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan disebut bulan Al-Mukim. Kenapa? Karena kehormatannya tetap dan tidak pernah diputus sampai hari ini. Dengan banyaknya nama untuk satu bulan ini menunjukkan bahwa ini bukan bulan biasa, ya. Kenapa bulan ini kok banyak namanya kan gitu ya? Berarti dengan banyak nama itu ini bukan bulan biasa, tapi ini bulan luar biasa. Walaupun tidak ada amalan khusus, tapi bulan Rajab ini masuk dalam kategori Syahrul Hurum, bulan suci. Pertama amalan yang kita harus lakukan ikhwan, pertama bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur sampai bisa hidup sampai bulan Rajab. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabina wa barik lana fi Sya'banina wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Hadis ini memang lemah. Ulama mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Hadis ini lemah. Tetapi ulama mengatakan boleh kita jadikan doa. Boleh kita dijadikan doa secara umum. Bukan kita mengkhususkan doa ini harus dibaca di awal Rajab, tidak. Tapi kalau kita mengambil lafadznya untuk berdoa, maka tidak ada masalah. Karena maknanya tidak ada yang bermasalah maknanya, bahkan maknanya baik. Ya, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Rajab kita diberkahi, kemudian Sya'ban kita diberkahi, dan umur kita sampai Ramadan. Ini amalan pertama, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita di bulan Rajab, dan mudah-mudahan sampai pula kita di bulan Ramadan. Satu.
Yang kedua yang harus kita amalkan di bulan Rajab ini, sambungkan diri kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus betul-betul menyambungkan diri kita kepada Allah di bulan Rajab ini, baik dengan sholat malamnya, baik dengan puasanya, baik dengan sedekahnya, baik dengan baca Qur'annya, gitu kan. Karena sekali lagi saya katakan dari awal di mukadimah tadi, karena Rajab ini adalah bulan menanam. Kalau di bulan Rajab ini hati kita sudah mulai tersambung kepada Allah sampai Sya'ban, maka di bulan Ramadan kita akan merasakan hasilnya. Maka dari sekarang amalan yang kedua, sambungkan terus tali kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Yang paling penting di bulan Rajab ini yang nomor 3. Jangan melakukan kezaliman. Karena tadi di dalam surah At-Taubah ayat 36, di ujung ayat Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Rajab. Perhatikan perkataan ahli tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai mengatakan, ketika memberikan catatan kepada fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan ini. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum fi kullihinna thumma khussa min dhalika arba'atu ashhurin faja'alahunna huruman wa azzama hurumatihinna wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal amala saliha wal ajra a'zam. Sebutkan dalam tafsir At-Tabari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa secara umum kezaliman itu dilarang, tidak boleh. Secara umum di bulan manapun dalam 1 tahun ini. Tetapi Allah khususkan kezaliman di 4 bulan mulia, salah satunya Rajab, Allah akan lipat gandakan dosanya. Berzina di bulan Jumadil Akhir atau di bulan Safar, berdosa. Tapi kau lakukan di bulan Rajab, lebih besar lagi dosanya. Berdusta di bulan-bulan yang lain selain Ashhurul Hurum, dosa besar. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab, lebih besar lagi dosanya. Apalagi berghibah. Ghibah ini dosa besar. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab, lebih besar lagi dosanya. Durhaka kepada orang tua, dosa besar. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab, lebih besar lagi dosanya. Sebutkan dosa apa saja yang itu merupakan dosa besar atau dosa kecil, kalau dilakukan di luar dari bulan-bulan hurum sudah berdosa. Maka apabila dilakukan di bulan-bulan hurum, dosanya dilipat gandakan. Maka amalan yang ketiga, jangan pernah melakukan kezaliman. Dan senada apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, bahwa dosa orang yang melakukan kezaliman dilipat gandakan dosanya dibandingkan dia melakukan di bulan-bulan yang lain. Maka jangan pernah melakukan kezaliman. Kemudian yang keempat, ayat yang saya tadi baca, surah At-Taubah 36 itu. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Itu diletakkan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Kenapa tidak disebutkan dalam Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa? Kenapa mesti diletakkan dalam surah Taubah? Seolah-olah ada kaitan antara kesucian 4 bulan hurum yang diletakkan dalam surah At-Taubah. Kan surat dalam Quran banyak. Kenapa ayat ini justru diletakkan dalam surah At-Taubah? Seolah-olah ada isyarat para ulama bahwa kita disuruh untuk tajdidut taubah. Apabila datang di bulan-bulan hurum, perbanyak tobat. Karena ayat ini terdapat dalam surah Taubah. Ya. Perbanyak tobat. Selain daripada kita tidak boleh melakukan kezaliman, ya, karena zalim itu kan macam-macam, ikhwan. Ada sifatnya menzalimi diri sendiri, seperti umpamanya seseorang di bulan Rajab ini melalaikan ketaatan, terutama yang wajib, ya, ataupun yang sunnah, ataupun yang sifatnya zikir-zikir dan wirid-wirid. Kemudian kita tinggalkan, berarti kita sedang menzalimi diri kita, karena melalaikan hal-hal yang utama bagi kita, kan. Ataupun umpamanya seseorang melihat ada peluang kebaikan. Di bulan Rajab ini ada peluang kebaikan, nolong orang, bantu orang, mendoakan orang, tapi kita tidak melakukannya. Berarti kita sedang menzalimi diri kita, karena ada peluang kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan, ya. Ataupun menzalimi orang lain, dan ini yang banyak. Makanya saya nasihatkan di bulan Rajab, jangan pernah menzalimi siapapun dalam aspek apapun. Entah mungkin antum punya perusahaan, seorang bos kepada anak buah, gitu ya. Entah antum sebagai kepala rumah tangga,
seorang suami kepada keluarga, entah antum seorang tetangga memiliki tetangga, jangan pernah menzalimi kepada tetangganya atau anak kepada orang tuanya, kezaliman apapun. Ya. Bahkan yang lebih parah, jangan melakukan kesyirikan di bulan Rajab, karena itu kezaliman yang sangat besar. Intinya jangan melakukan kezaliman. Ketika kemudian jangan pernah melakukan kezaliman, maka yang keempatnya apa? Perbanyak taubat. Ya, maka di bulan Rajab ini perbanyak taubat. Itu amalan yang keempat. Karena ayat tadi terdapat dalam surah Taubah, salat dan isyarat kita disuruh untuk tajdidut taubah, memperbanyak taubat, terus memperbanyak taubat. Dan tentu memperbanyak taubat salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Bahkan kalau seandainya kita ini bisa setiap pagi membaca Sayyidul Istighfar, kemudian sore juga antum baca Sayyidul Istighfar, itu lebih baik lagi. Seperti apa Sayyidul Istighfar itu? Disebutkan dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Sayyidul Istighfar an yakulal abdu, bahwa pemimpin istighfar itu di mana seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat bagaimana keajaibannya, kata Rasul, man qalaha fi lailatin famata fi lailatihi dakhala al-jannah wa man qalaha fi yaumihi famata dakhala al-jannah. Kalau antum baca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian antum tidur, kemudian tidak bangun lagi sampai pagi hari, maka Allah jamin antum masuk surga. Kalau kita baca di pagi hari, Allah takdirkan meninggal di siang hari, maka Allah jamin kita masuk surga. Maka di bulan Rajab ini jangan pernah meninggalkan Sayyidul Istighfar. Apalagi ada seorang penyair yang bagus sekali. Apa kata seorang penyair mengatakan, Bayyid sahifataka sauda fi rajabin bisalihil amalil munji minal lahabi syahru haramin ata min ashhuri hurumin idza da Allah da'in fihi lam yakhib tuba li abdi zaki fihi lahu amalun zaka fihi lahu amalun fakaffa fihi anil fahsya'i war raibi. Seorang penyair mengatakan, putihkan lembaran-lembaran yang hitam di bulan Rajab dengan beramal saleh yang bisa menyelamatkan kalian dari lahab, dari api neraka. Bulan haram adalah bulan haram, maksudnya Rajab, bagian daripada bulan-bulan haram. Apabila dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada yang celaka. Maka beruntunglah bagi hamba yang membersihkan dirinya di bulan Rajab dengan amalan, dengan cara tidak melakukan fahsya dan juga raiba, tidak melakukan hal-hal yang mengandung dosa dari perbuatan dan juga lisan kita. Artinya perbanyak taubat, perbanyak istighfar, itu amalan yang penting di bulan Rajab. Kemudian yang nomor 5, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, atau dengan kata lain yang saya awal tadi di muqaddimah, perbanyak amalan-amalan yang biasa akan antum lakukan di bulan Ramadan dari sekarang. Ya. Kira-kira di bulan Ramadan itu amalan-amalan yang paling mulia apa saja? Kalau kita bicara Ramadan, biasanya nih, Ramadan itu identik dengan apa? Puasa, taraweh, kan itu ya, baca Quran, kan itu saja ya. Nanti Lailatul Qadar lah, kan itu pun satu malam saja. Artinya 3 amalan ini yang harus kita biasakan. Puasa, kemudian qiyamul lail, baca Quran. Kalau 3 amalan ini betul-betul kita lakukan di bulan Rajab, kemudian antum istiqomah sampai bulan Sya'ban, beruntunglah bulan Ramadan. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala senang ketika melihat hambanya bertobat, kan? Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah itu sangat cinta dengan orang-orang yang bertobat. Dan salah satu alamat diterima tobat itu ketika kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kemudian bulan Rajab ini kita gunakan untuk terus bertobat dengan melakukan amal soleh, menjauhi dosa, baik dosa kepada diri kita, orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah. Karena kita bertobat di bulan Rajab, kan? Maka kita akan dicintai Allah di bulan Sya'ban. Dan kalau Allah mencintai kita di bulan Sya'ban, maka kita akan menjadi orang pilihan di bulan Ramadan. Begitu korelasinya, ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini pursoh, ya. Ini satu waktu yang bagus sekali untuk kita membiasakan amal soleh di bulan Rajab ini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada amalan khusus di bulan
Rajab. Tidak sholat raghaib, tidak sholat tasbih, tidak sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, tidak ada. Semua riwayatnya lemah. Ya. Tapi yang saya katakan 5 amalan jangan ditinggalkan ini. Pertama bersyukur, ya kita masih bisa hidup sampai Rajab dan berdoa terus sampai Ramadan. Ya. Kemudian tadi sambungkan terus kita dengan Allah dengan memperbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berlaku zalim, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah. Kemudian juga tajdidut taubah, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, biasakan amal-amal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, lakukan di bulan Sya'ban ini. Lakukan di bulan Rajab ini, kemudian istiqomah sampai Sya'ban, maka kita akan merasakan hasilnya di bulan Ramadan. Inilah diantara nasihat singkat dari keutamaan bulan Rajab. Ya, ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ana minta maaf nih, sebenarnya ana baru sampai dari safar tadi, tidak sempat pulang. Langsung ke Puskopkar ke sini, jadi kondisi masih kurang fit. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika.